Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, apa Halo. kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju. Juju and Dini. Kamu punya bahasa cinta apa untuk menyampaikan perasaanmu pada seseorang yang kamu cintai, Din? Kalau aku bahasa cintanya tuh lebih ke act of service sebenarnya Baju. Tapi ketika kan ada tes tuh ya, ada kayak semacam MBTI test gitu, tapi five love language test gitu. Ada di Google, coba kalau misalnya teman-teman penasaran bisa cek sendiri gitu. Bisa ikut tesnya juga. Bisa ikut tesnya juga. Nah, itu aku 33% quality time, 30%-nya act of service. Tapi sebenarnya kalau aku pribadi sih act of service aja. Sebentar, kita kasih tahu dulu Oke. teman-teman bahwa ada yang namanya tes untuk mengukur Betul. bahasa cinta kita. Nah, bahasa cinta itu bisa diukur dengan tes tersebut. Iya. Yang hasilnya itu ada act of service ya. Act of service itu kayak perilaku kita Betul. dalam melayani pasangan kita. Atau Kemudian ada quality time. quality ya. time, gimana kita spend our quality time together gitu. Tapi yang Dengan benar-benar pasangan kita. benar-benar berkualitas, maksudnya kita sama-sama lagi berdua tuh no phones, no smartphones gitu-gitu. Intinya nggak ada disruption apa-apa gitu, cuman just two of us Iya. gitu. Terus ada juga bahasa cintanya itu dalam bentuk giving gift. ya, memberikan hadiah. Betul, memberikan Terus hadiah. ada yang dalam bentuk kata-kata kayak pujian, ucapan gitu. I love you all the time, iya. compliment. Compliment juga, saying I love you gitu-gitu. Terus ada yang terakhir tuh physical touch ya Mbak Jo. Iya, sentuhan fisik. Betul, kayak yang gini gitu ya, terus habis itu deket-deket, terus habis gitu gandengan tangan misalnya gitu. Atau cium-cium, nah, itu physical touch. Physical ya. touch, benar. Jadi untuk mengungkapkan rasa cinta itu ada banyak macamnya. Betul, ya. bahasa Macam-macam cinta bahasa cintanya. kita itu masing-masing tuh beda-beda gitu. Dan tiap orang beda karakter, beda bahasa cintanya, Bener. beda background keluarganya juga beda bahasa cintanya. Bener gitu. Kalau aku tadi dulu ya, aku tadi 33% quality time memang, terus yang 30% adalah act of service. Tapi mich persönlich, aku pribadi itu yang act of service, karena I really need less of word of affirmation gitu. Jadi I think I do not need you to say I love you to me gitu every day gitu, kayak all the time. All the time gitu. Kayak yang misalnya aku nanti gantian yang jemur pakaian ya gitu. Itu tuh udah love language buat aku Mbak Jo. Atau aku nanti gantian yang Nyuci piring. nyuci piring atau masukin mobil ke garasi ya, kayak gitu. Atau aku yang kunci pagarnya ya, gitu-gitu loh. Kayak gantian kita apa gitu, melakukan house chores gitu. Itu menurut aku adalah love language. Iya. Tapi nomor satu buat kamu love language kamu Quality itu time. quality time. Bener. Ya. Spending When you time spend together. your time with your lover. Iya. Kalau buat aku ya itu act of service nomor satu. Karena percuma juga kalau kamu quality time tapi kamu kesulitan sendiri tuh ngapa-ngapain nggak ada yang bantuin. Ayo. Saya maunya dibantuin gitu loh. Ngapain nggak bilang I love you, bilang sayang, bilang cinta, tapi cucian piring numpuk nggak dicuciin, nggak bantu nyuci. Jadi word of affirmation itu buat aku dan Mbak Juju, kita persennya dikit banget ya Mbak Juju. Dikit banget, lebih ke act of service. Yes. Iya, selain act of service, kalau aku Din yang 23%-nya itu quality time, baru udah quality time karena kita butuh untuk bareng-bareng ya, Mbak. Pasti. Untuk bersama, meskipun sama-sama sibuk main HP sendiri-sendiri, yang penting bareng dalam Barengan, satu ruangan kan. Memang eranya kan seperti itu, zaman kita sekarang kan kayak gitu ya. Dan juga kalau aku sih yang penting ada sama-sama kayak yang apa ya Mbak, bahasa Jawanya itu orangnya itu ada hadir gitu, blegere kok blegere apa ya,
kayak yang iya yang Physically physically here with presence-nya. me, present gitu. Nah, itu tuh udah bahasa apa ya, bahasa cinta yang ini gitu, yang cukup gitu. Nah, Baju, orang-orang yang kita kenal, yang Baju pernah tahu itu Bagaimana tuh bahasa cinta mereka bagaimana gitu bahasa ya. cinta mereka, iya. Aku pernah ada punya tukang Tukang waktu bangunan ya? tukang bangunan waktu itu saya lagi bangun rumah terus tukangnya itu tukangnya tahu sendiri ya kerjanya berat banget kan, bikin adonan dari Iya. pasir, semen, Segala terus macam. segala macam dari pagi sampai sore, angkat-angkat besi dan sebagainya. Tapi yang aku lihat ya begitu dia pulang ke rumah dia tuh nyapu, ngepel. Wow banget gak sih? Iya, that is for me very romantic, Maju. Iya, sangat romantis. Serius itu tuh Dia tahu kalau istrinya tuh udah capek ngurus dua anak yang masih kecil-kecil gitu betul kan. Terus dia nyampe rumah tuh yang nyapu, ngepel, yang bersih banget, semuanya dibersihin sama dia. Wow. So sweet. Tapi suami aku juga gitu, Din. Dia pulang kerja itu misalnya waktu anakku masih bayi ya, pulang kerja itu aku tidur, anakku bangun, pipis atau apa itu, dia tuh meskipun capek apa itu digantiin popoknya kayak gitu. Terus pagi mau berangkat kantor udah ganteng nih ya, udah pakai baju, udah mandi, gitu ya. tapi masih mau nyuci popok anaknya. Waktu itu kita punya prinsip nggak mau makein popok sekali pakai itu kan, jadinya pakai popok yang biasa yang harus dicuci terus. Nah itu tuh dicuciin sama dia dong. So sweet. Iya, kalau aku contoh yang paling deket aja ya Baju, kalau bapak buangin mama sampah gitu. Tiba-tiba dibuangin sendiri gitu ya Baju, nggak usah diinin itu mama tuh kayak alhamdulillah ada dibuangin gitu, kayak lebih happy dibuangin sampahnya daripada dikasih bunga kali ya. Nah iya Baju, rasanya tuh kayak gitu. Terus abis gitu kalau bapak ini gantian masak gitu misalnya, atau sebenarnya nggak gantian masak sih, misalnya bapak tiba-tiba ngide bapak bikin nasi goreng gitu, nasi gorengnya bapak itu meskipun kadang-kadang asin ya Baju, tapi tuh enak gitu loh, kayak yang bumbunya pas aja, selain emang agak asin dikit gitu. Tapi itu suka habis kalau aku sama adik-adik di rumah gitu. Terus apalagi ya selain itu, mau jemurin baju yang udah kan pakai mesin kan, emang dari dulu ada aku kecil udah pakai mesin, jadi tinggal jemur aja dari dulu tuh. Jadi kalau misalnya bapak ngide mau jemurin baju tuh mama, ya Allah udah jemurin bajunya gitu. Kayak gitu jadi happy banget ya. Itu namanya act of service, lebih ke act of service. Jadi love language-nya emang kayak gitu. Nah tadi Mbak Ju ada yang mau diceritain apa? Iya, aku tadi barusan bilang sama anakku, kita mau bahas love language loh, tak bilang gitu kan. Terus aku bilang, kamu love language ke bunda gimana? Ya kalau aku lagi mijitin bunda, kalau bunda capek terus aku nginjek-nginjek kaki bunda. Iya, selain itu juga kamu suka cium bunda, suka peluk-peluk bunda, saya bilang gitu kan. Terus iya memang itu bahasa cinta aku, love language aku gitu kan. Terus aku bilang, touch berarti ya. Terus aku bilang, kalau bunda love language ke kamu ya marah-marah, nyuruh-nyuruh. Soalnya kalau anak nggak pernah disuruh-suruh, nggak pernah dimarahin, itu malah bahaya buat kamu, buat masa depan kamu, tak bilang gitu. Nanti buat mentalnya juga lemah kalau nggak pernah dimarah-marahin, tak gitu. Agak sedikit militer dong berarti ya. Kalau sama sih Baju, aku ke mama juga gitu kan. Physical touch gitu, tiba-tiba suka nyiumin, dipeluk-peluk gitu, terus dari belakang gitu. Kadang-kadang Baju kalau aku suka dengan sengaja nginjek kaki mama itu. Soalnya ntar biar mama marah-marah sih, aku suka ngegodain aja, yang intinya physical touch gitu, apa aja gitu yang aku bisa nyentuh mama gitu. Itu sih, aku sama adikku sih sama, nggak cuma aku aja, adikku juga. Saya gitu tiba-tiba gendong mama gitu, ya siapa nggak kaget Baju, emang adik posturnya lebih besar gitu daripada mama, dan tinggi besar. Iya, kayak gitu sih. Tahu-tahu gendong. Tahu-tahu gendong, ya kaget lah. Kamu ngapain di sini gitu.
Iya gitu. Iya, lebih ke physical touch. Itu tadi contohnya yang physical touch. Kalau yang word of affirmation, Baju? Ya kayak ngasih semangat gitu ya, Iya. bilang aku bangga dengan kamu, I'm proud of you gitu. proud of you, I love you, I wanna be with you all the time, Iya, atau for the rest of my life, bla bla bla. Atau I love you to the moon and back and go to the moon again and back again gitu. Terus aja Habis itu muter nggak balik-balik. oe. Tapi sebenarnya itu juga perlu sih, Maju. Penting, ya perlu, meskipun nggak penting banget kan. Sometimes we need that gitu. Karena memang apa ya, kalau misalnya tidak disampaikan itu kan kita nggak tahu masalahnya. Kalau misalnya disampaikan, ya akhirnya kita tahu gitu. Meskipun buat saya dan Baju kebetulan sama ya, Baju. It's not really important for us gitu untuk bahasa language kita, lebih tepatnya itu dengan word of affirmation gitu. Atau mungkin karena udah kelamaan nggak pernah diromantisin ya, suami saya kan nggak romantis, jadinya udah nggak butuh kayak gitu-gituan. Iya, kayak udah ini aja gitu ya, Baju. Udah biasa aja. Kalau misalnya aku juga pernah cerita nggak sih di video sebelumnya gitu, aku pernah in a relationship that yang dia itu romantis banget. Iya, he always say I love you every Malah day. risih ya. Akunya sebenarnya bukan risih, Baju. I know you love me but you don't need to tell me every day gitu. Iya. Kayak terus abis gitu kok kamu gak pernah balas I love you tuh atau gimana gitu, atau aku juga sayang kamu atau gimana gitu. Because my love language is not saying I love you every day gitu lah, kayak yang ya gitu. Cuma akhirnya karena bahasa cinta kita beda dan pada saat itu we were very very young gitu, jadinya ya nggak jadi. Ya bubar gitu. Ya gitu. Emang beda sih, Mbak Jo. Aku nggak risih, cuman aku bingung aja gimana aku mau ngebales itu karena aku nggak bisa gitu sih. Terus selain word of affirmation, what else? Oh, gift ya. Betul. Receiving gift atau giving gift gitu. Ngasih hadiah, terus ada banyak suami yang kayak gitu, tahu-tahu beliin cincin, surprise gitu ya. Beliin kalung, baju, tahu-tahu beliin mobil, tahu-tahu beliin rumah. Bangunin rumah, bangunin kos-kosan, apartemen. Bener, kos-kosan tuh duitnya tiap bulan jalan aja kalau itu. Iya, kita tidur juga tetap menghasilkan uang. Bener banget. Ya kalau yang itu aku kebetulan dikit banget 3% Baju kalau aku. Very less. Dari tes yang tadi, dari tes yang 5 love language. Kayak seolah-olah kita tuh kita tuh wanita mandiri yang sudah punya banyak duit dan you don't need to give me that gift gitu kan. Kalau aku lebih tepatnya gift-nya itu bukan bentuk barang, tapi perlakuan kamu itu udah gift buat aku gitu, act of your service, atau ya gimana kamu ke saya melakukan apapun itu udah hadiah gitu. Meskipun little gift, we need to do that some kind of time gitu ya, Mbak Jo. Some sort of time kita juga perlu gitu, misalnya little gift like nggak yang harus barang gitu, misalnya dia suka ice cream gitu ya, Mbak Jo, atau dia suka coklat, betul, ya suka sate kambing misalnya, tiba-tiba tuh digini, nah kayak gitu loh, Mbak Jo. Itu namanya love language. Nah ya giving gifts-nya itu bukan yang barang harus mewah atau harus itu perhatian kecil ya. Nah kalau aku sih, gitu. Mungkin teman-teman berbeda gitu, ntar kalian bisa sharing di bawah. Kita mengenal beberapa kisah cinta yang sangat melegenda ya. Benar. Melegenda, terkenal dan itu banget. Itu menjadi contoh bahasa cinta yang sedang kita perbincangkan ya di love language mereka itu. Bahasa cintanya sampai mengorbankan hidupnya bahkan ya, Mbak Jo, untuk membuktikan cintanya itu tadi. Dan itu diketahui oleh seluruh dunia gitu ya. Jadi ada yang cuma legenda, ada yang memang beneran terjadi, dan ada monumennya juga gitu. Kalau yang contoh beneran terjadi itu yang Baju barusan bilang ya, yang ada monumennya. Monumennya. So, what is it? Taj Mahal di India.
itu kisah cintanya Raja Raja Shah Jahan dengan istrinya Mumtaz Mahal namanya. Istrinya betul. ya. Istrinya namanya Mumtaz Mahal. Saking cintanya Raja Shah Jahan itu ke istrinya, istrinya meninggal itu dibuatkanlah makam yang semegah itu, Din. Benar. Semuanya tuh marmer. Betul. Dan marmernya tuh bukan marmer murah, tapi itu didatangkan dari mahal. luar negeri loh Mbak Jo, dari manapun itu, dan itu pakai kapal zaman segitu gitu. Jadi didatangkan yang terbagus pokoknya di menurut si raja ini gitu, didatangkan oleh naik kapal gitu si marmernya itu. Dan ketika kita masuk ke Taj Mahal katanya sih apapun yang kita sentuh itu uang gitu loh. It's about a luxurious thing gitu, Ting. Apa Din? Ting. Jadi itu hal-hal yang ada di situ tuh semuanya kemewahan. Iya, gitu. Nihil ya Mbak Jo. Nihil dan kualitas. Benar. Padahal udah ratusan tahun masih tetap berdiri dan masih bagus. Iya, berarti terbukti banget ya Mbak Jo kalau itu tuh nggak main-main. Bukti gitu. Cinta Raja Shah Jahan kepada istrinya Mumtaz Mahal itu yang bahasa cinta yang bisa dilihat oleh beratus-ratus generasi yang yang bisa dilihat oleh seluruh dunia. Benar. Kalau di Indonesia, itu kita ada legenda ya. Banyak. Kita memiliki banyak legenda, yang itu salah satunya adalah Roro Jonggrang, Mbak Jo. Itu biasanya aku proyek Roro Jonggrang, disuruh mengerjakan tugas, kerjaan harus selesai dalam satu malam. Nah itu kita nyebutnya proyek Roro Jonggrang. Terus teman-teman saya pada ikutan, ada proyek Roro Jonggrang Mbak. Sama, kalau itu aku dari kuliah Mbak Jo. Udah ngerjain tugas Roro Jonggrang gitu. Soalnya semalam doang gitu. Iya. Jadi di Bandung Bondowoso ya. Jatuh cinta sama Roro Jonggrang. Kebetulan dia itu putri ya, putri raja. Buatkan ya, aku 1000 candi dalam satu malam. Maka aku akan kuterima cintamu. Wah. Jadi deh. Apaan baju jadinya? Jadi 999 candi kan kurang satu kan. Karena digagalkan sama si Roro Jonggrangnya sendiri. Cuma memang Bandung Bondowoso agak curang ya, karena dia kan meminta bantuan jin, makhluk-makhluk segala ceritanya macam. gitu. Bener, legendanya. Entah bener atau enggak. Yang jelas ada monumennya, ada Candi Prambanan berdiri di Magelang ya. Ya, di Magelang, Jawa Tengah. Dan itu candinya indah banget. Kalau misalnya itu dibilang itu dibangun karena adanya bahasa cinta dari Bandung Bondowoso kepada Roro Jonggrang, saya setuju ya. Karena memang candinya tuh benar-benar beautiful. Kalian bisa datang ke sana, ke mana? Magelang ya. Habis dari Borobudur biasanya kan kita lihat ke Candi Prambanan juga. Benar. Kalau itu dibangun dalam satu malam, percayakah Anda? Aku enggak. Soalnya itu batu, nggak mungkin mau jenis sebanyak apa juga kalau aku ya baju. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan itu banyak banget. Yang hancur juga banyak. Tapi kan itu legenda. Legenda ya, legenda. Ada lagi kalau misalnya kita ngomong legenda dari Indonesia gitu. Jadi ini love language-nya si istri Patih Raja ceritanya baju. Jadi itu ada raja. Bukan rajanya ya, patihnya. Iya, jadi patihnya. Jadi itu ada si raja ini di salah satu kota di Jawa Timur gitu. Itu sebut aja kotanya. Oh ya udah, kan nanti kan jadi itu soalnya. Banyuwangi. Apa legendanya Banyuwangi. Nama Banyuwangi itu dari cerita ini gitu, konon katanya. Nah, jadi si raja yang di Banyuwangi ini suka sama istri patihnya. Ketika patihnya pergi, itu tuh dirayu gitu. Terus abis gitu nggak mau. Akhirnya dia sakit hati ketika patihnya balik, diaduin kalau misalnya dia, istri kamu tuh ngerayu saya, malah digituin difitnahnya gitu. Itu ada hubungannya self defense yang waktu itu kita bahas di ada hubungannya dengan self defense. Yang dia cinta tapi nuduh dia yang cinta gitu. Reflection ya, sepertinya. Ya gitu. Jadi dia sebel gitu. Dia
suka gitu karena cintanya ditolak gitu. Akhirnya dia bilangnya kayak gitu ke suaminya. Akhirnya suaminya nggak terima, marah-marah gitu. Terus balik ke istrinya, istrinya juga nggak terima dong, emang kenyataannya nggak kayak gitu Mbak Jo. Akhirnya ya udah kalau gitu kamu saya bunuh aja gitu si patihnya ini gitu. Terus si Siapa istrinya, yang dibunuh? Istrinya Oh. ketika bilang ke istrinya, yaudah kalau misalnya gitu kamu saya bunuh gitu. Terus istrinya bilang, ya udah kalau misalnya mau bunuh saya, Bunuh nanti aja. jasadnya, nanti jasad saya buang ke sungai. Kalau darah saya itu busuk berarti beneran gitu. Berarti bener kalau Udah selingkuh dengan udah si selingkuh, raja, betul. gitu. Tapi kalau darah saya itu Wangi. harum, wangi, berarti itu nggak benar gitu. Saya yang benar gitu. Saya nggak ada apa-apa sama raja. Saya gitu. tidak melakukan perselingkuhan benar, itu, benar, gitu. Udah dibunuhlah si dan perempuan dibuang, ini ya, si dan istrinya betul, dibuang ke sungai. Iya, dan darahnya beneran Baju Wangi. Jadi nggak lama itu airnya jernih dan wangi. Berarti Gitu. dia nggak diapa-apain sama si raja bener, itu. Bener. Wow. Seperti Luar itu. biasa. Jadi kayak pengorbanannya tuh sampai yang ya udah nggak apa-apa, saya berani mati gitu. Gitu. Karena emang beneran nggak ada apa-apa gitu, nggak selingkuh juga. Gitu. Nah, terus akhirnya jadi Banyuwangi karena air itu kan bahasa Jawa banyu gitu, wangi itu harum. Gitu deh. Wah, ngomongin love language kita sampai overtime loh, Din. Ya Allah. Iya dong. Karena memang menarik banget sih. Iya. Teman-teman mungkin punya bahasa cinta untuk orang-orang terkasih, bisa share juga pengalamannya, ceritanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.